Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Dayanti, NIM 1907026033 dari kelas Gizi 5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu stunting untuk memenuhi tugas pendidikan gizi oleh dosen pengampu Ibu Pradipta Kurniasanti SKM Gizi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada apa itu stunting, yang kedua ada prevalensi stunting di Indonesia, yang ketiga ada penyebab stunting, yang keempat ada ciri anak stunting, yang kelima ada dampak stunting, dan yang keenam cara mencegah stunting. Nah, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang juga dapat diartikan sebagai kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Yang kedua ada prevalensi stunting di Indonesia. Dapat dilihat dari diagram di atas, prevalensi stunting ditargetkan pada tahun 2024 turun menjadi 14% berdasarkan RPJMN 2020-2024. Hasil SSGBI tahun 2019, saat ini prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai yaitu 27,7%. Meskipun termasuk turun dari 2018 ke 2019, tetapi masih dikatakan tinggi karena WHO menargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20%. Lalu ada faktor penyebab stunting. Nah, apa sih faktor penyebab stunting? Yang pertama ada kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi. Yang kedua ada terbatasnya layanan kesehatan postnatal care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang ketiga ada kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi. Dan yang terakhir ada kurangnya akses rumah tangga atau keluarga pada makanan yang bergizi. Lalu bagaimana sih ciri anak yang stunting? Di sini ada 6 ciri-ciri anak yang stunting. Yang pertama ada pertumbuhan tinggi badan tidak sesuai usianya. Yang kedua kenaikan berat badan tidak sesuai usianya. Yang ketiga pertumbuhan gigi melambat. Yang keempat wajah tampak lebih muda. Yang kelima usia 8-10 tahun jauh lebih pendiam. Dan yang keenam performa buruk pada tes perhatian dan memori. Lalu apa sih dampak dari stunting pada anak? Di sini ada 2 dampak stunting. Yang pertama ada dampak jangka pendek masa kanak-kanak. Yang pertama ada hambatan perkembangan kognitif, motorik, dan verbal. Yang kedua ada penurunan fungsi kekebalan imun tubuh. Yang ketiga rentan terkena penyakit dan meningkatkan risiko kematian. Yang keempat meningkatkan biaya kesehatan. Yang kelima kapasitas belajar dan performa kurang optimal saat masa sekolah. Lalu yang kedua ada dampak jangka panjang pada masa dewasa. Yang pertama ada postur tubuh tidak optimal lebih pendek dibanding pada umumnya. Yang kedua meningkatkan risiko obesitas. Yang ketiga penurunan toleransi glukosa dan kesehatan reproduksi. Yang keempat meningkatkan risiko penyakit jantung, koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Dan yang keenam ada produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Nah, lalu bagaimana sih cara mencegah stunting? Di sini ada 4, yaitu yang pertama penuhi kesehatan gizi pada masa kehamilan. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan sampai 2 tahun. Yang ketiga, pantau tumbuh kembang anak setiap bulannya. Yang keempat, jaga selalu kebersihan lingkungan sekitar. Karena ini di masa pandemi COVID-19, nah bagaimana cara cegah stunting di masa pandemi? Di masa pandemi ini, Indonesia masih menghadapi masalah stunting yang angka prevalensinya masih tinggi, yaitu 27,67%. Nah, cara pencegahan stunting melalui pelayanan gizi yang pertama ada promosi dan dukungan menyusui, yang kedua ada kampanye gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang ketiga ada pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mari kita sama-sama mencegah stunting dan mewujudkan generasi bebas stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.